Selamat datang di podcast Hermana Kemana. Podcastnya anak rantau yang susah menghafal jalan ibu kota. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita masih sehat walafiat. Apakah Anda sudah kecelakaan beberapa akhir ini? Apakah Anda sudah mengalami tabrakan akhir-akhir ini? Atau Anda pernah kesal dengan orang di jalan raya? Untuk Anda yang lagi hidup di perantauan? Atau mungkin Anda yang di kampung halaman merasa sangat hebat berkendara, sedangkan waktu Anda nyampe di ibu kota, wah ternyata ada yang lebih brutal dari kampung halaman saya. Jadi di podcast Hermana Kemana kali ini kita bahas soal lalu lintas atau jalanan atau ya traffic in the big city, in the Jakarta. Ini saya masih bahas soal Jakarta aja ya. Kalau saya bahas New York, saya belum pernah ke sana. Akhir tahun insya Allah. Amin. Tapi kan intinya saya nggak bisa tuh kalau hanya mengandalkan media gitu kan, kita juga nggak bisa menilai sepenuhnya karena kan media sekarang banyak yang hoak, banyak yang menipu, banyak yang kalau misalnya kita lihat di media itu bagus-bagus, padahal yang diambil cuma bagian bagusnya doang gitu, pas jeleknya tidak diperlihatkan gitu. Ya, oke, next. Kita gak usah bahas tentang fake-nya media ya. Kita bahas soal jalanan. Saya sudah beberapa kali mengalami bukan kesialan ya, lebih tepatnya kayak menggerutu soal jalanan di ibu kota. Karena hal itu sangat-sangat shock culture. Kita bahas dari hal simple dulu saja ya. Kita harus tahu kalau Jakarta ini adalah kota besar. Bahkan ibu kota Indonesia. Sudah pasti banyak sekali jalanan yang diatur yang mungkin tidak masuk dalam logika Anda sebagai anak kampung atau anak daerah yang merantau ke Jakarta yang menyamaratakan hal itu. Walaupun ada juga Anda mungkin melihat orang-orang yang melanggar lalu lintas. Tapi poin saya adalah jalanan di sini lebih brutal dari kampung halaman Anda. Aman. Kenapa Anda lihat kamera? Saya pikir mati kameranya. Kita mulai bahas tentang belokan di Jakarta. Kalau misalnya di kampung saya di Padang gitu, putar balik itu adalah sesuatu yang sangat gampang gitu. Maksudnya sangat putar balik. Misalnya Anda bawa motor nih, terus teman Anda di seberang dan Anda harus putar balik. Dan itu sangat, oh ya, saya putar balik depan ya. Oke, putar balik, sampai paling dekat banget lah. Kalau di Jakarta ini Anda harus putar dulu sampai ke Bekasi. Gak segitunya sih, cuman putar baliknya itu jauh banget gitu. Ini pengalaman saya waktu dulu saya pernah dijemput sama Bang Pras. Bang Pras kan udah lama tinggal di Jakarta. Jadi saya di seberang, Bang Pras di ujung, di seberangnya lagi gitu. Kita teleponan. Di mana? Di sini Bang, di seberang. Oke, tunggu ya. Oke, siap, tunggu. Saya pikir hanya 1 menit, 2 menit itu. 5 menit, enggak 10 menit atau berapa lama. Bang Pras, mana nih Bang Pras dia? Mana Bang, gak nyampe Bang Pras, sudah feeling. Jangan-jangan Bang Pras kecelakaan nih atau gimana, di telepon gak diangkat gitu. Terus baru datang gitu. Oke, ayo. Kok lama Bang gitu? Ya putarannya kan jauh, ini Jakarta bro. Terus saya perhatiin dan benar-benar jauh gitu. Kalau kita di kampung itu kalau putar balik bahkan gak perlu ada rambu untuk putar balik, bahkan trotoar itu kita panjat aja gitu kan, putar balik gitu kan. Kalau di Jakarta ini nggak bisa karena batas jalannya itu kadang dikasih pagar gitu biar orang-orang nggak bisa semena-mena berbelok atau apa, udah diatur banget gitu. Jangan bicara soal kita melanggar rambu dilarang berbelok deh gitu. Karena itu di kampung saya pasti dilanggar. Makanya jauh kelok, saya kelok, kayak mati. Kalau ada polisi, iya Pak, saya nggak lihat tadi itu, agak kabur mata saya nih. Kaburnya tak kemana nggak tahu saya.
Ya buram buram buram. Itu soal belokan. Terus soal lampu merah. Bukan lampu merah. Iya lampu merah. eh Orang normal pada umumnya, iya kan? Kita bahas sederhana aja. Pengendara normal yang memiliki akal pikiran berkendara pada umumnya akan berhenti saat lampu sudah mulai merah. Saat lampu sudah merah, bahkan saat lampu kuning menuju merah, mereka tuh udah ngerem. Di Padang tidak seperti itu sepertinya. Selagi masih merah, tidak ada orang, oh ini bisa-bisa nih, ngebut potong. Di Jakarta ini ya, kalau udah merah gitu dan misalnya merah nih, oh, kalian paling belakang, terus hijau, langsung tuh, pengen duluan. Pas dia berada di garis penyeberangan jalan, tiba-tiba merah, oh dia tidak akan mau berhenti. Wah, saya sudah nunggu tadi, saya harus gas. Aduh, itulah tinggal apa? Kiri kanan langsung hijau. Udah nggak tahu ya. Iya, soalnya di Jakarta ini ya, salah benar seorang pengendara tergantung seberapa marahnya Anda. Iya kan? Iya, salah benar itu nomor sekian. Yang penting kalau misalnya Anda terjadi kesalahan atau cekcok, marahlah dulu. Atau buktikan kalau Anda tuh orang yang paling murka di dunia ini. Berarti Anda yang paling benar. Tidak peduli aturan-aturan seperti itu. Itu yang saya lihat. Mungkin saya banyak juga kok orang-orang di Jakarta ini yang menolong yang ini. Karena saking banyaknya orang-orang yang sopan itu, jadi yang melanggar itu kan semakin kelihatan. Semakin brutal dia. Banyak yang kayak gitu. Apalagi nih di jalanan gini. Oh, jangan apa? Oh iya, berhenti. Ya. Banyak sekali orang-orang yang show off di lampu merah itu. Kalau di Padang itu kalau misalnya lampu merah, orang yang nggak taat aturan, biasanya itu berhenti di atas lampu merah ya kan. Maksudnya di bawah lampu, di zebra cross, dia nginjak zebra cross. Saya pernah di Jakarta, itu lampu merah, ada batas zebra cross. Harusnya saya kan berhenti di belakang garis zebra cross gitu. Tapi banyak orang yang masuk ke depan sampai ke bibir batas penyeberangan orang jalan jalur lintas sebelahnya gitu. Dan ini mau saya bilang tapi aman gak ya? Bilang aja ya. Yang nyuruh itu polisi. Paham gak sih? Paham gak sih kayak maju gitu. Maju sampai kita udah batas aman yang dipersilahkan Pak Polisi itu. Mungkin Pak Polisi itu sudah memakai prosedur yang benar gitu. Dalam kondisi macet seperti ini, untuk meminimalisir macet, lebih baik dimajuin aja sampai segini. Ya, karena aman juga gitu kan. Itu iya maksudnya. Bukan pembelaan maksud, tapi emang makanya saya mikir-mikir dulu ini boleh kayak disebut karena saya melihat hal itu. Satu sisi Pak Polisi itu sangat membantu, benar dong. Tapi satu sisi kita kalau bahas soal hukum, ya ini melanggar juga dong artinya. Oh ya mungkin ada prosedur yang tidak saya ketahui gitu. Sama halnya ketika ini nih. Ketika kita melanggar rambu dilarang berbelok, terus dikejar polisi dari belakang yang juga melanggar rambu tersebut. Iya kan? Berarti kita sama-sama melanggar dong. Iya gak sih? Saya nggak tahu tuh aturannya. Iya itu yang tidak saya ketahui ya. Itu yang tidak saya ketahui. Jadi ya gitulah ya. Saya ibu kota macet. Tapi ada satu lagi cerita deh. Saya nggak ngejudge Pak Polisi ya. Pak Polisi itu melakukan tugasnya dengan benar. Terkadang kita kalau bawa motor itu bisa sampai kita di tahap tidak sadar telah menginjak trotoar. Telah menginjak zebra cross. Karena nggak sadar kan kalau kita berhenti di depan nih, kita nggak sadar sudah menginjak batas zebra cross gitu. Ada beberapa polisi yang langsung, kamu melanggar lalu lintas, ini dilarang dipijak sini. Kita dibawa ke pos gitu. Padahal ya ada hal sederhana seperti kayak, kamu menginjak zebra cross, mundur dikit. Nah mantap, dah.
masalah selesai kan, maksudnya gitu kan. Tidak, tidak, ya saya nggak tahu ya, saya ini kan pikiran sipil, orang-orang sipil bodoh. Ya, orang-orang sipil yang tidak paham ilmu kepolisian gitu ya. Tapi ya saya mencoba memberi solusi yang mungkin tidak benar juga, tapi ya itu yang ada di otak saya. Lebih baik saya keluarkan saja daripada menjadi batu di kepala. Apa tadi pembahasannya? Kenapa malah lebar ke arah sana? Aduh, di jurang keman. Anda produser juga tidak ingat. Oh ini bukan macet dulu. Kita bahas soal persimpangan jalan di Padang. Simpang paling banyak itu simpang Limo. Simpang 6. Simpang 6 tuh benar-benar ada 6 belokan kan? 6 jalur. Jadi jalur sini simpang 6. Yang belokan itu ada 6. Di Jakarta ini jalan rayanya ada simpang 6. Ada banyak loh. Kalau yang di Sudirman itu berapa ya? 1 2 3 4 5 iya 5 6 berapa tuh ya? Bukan banyak lah. Pokoknya kita kalau mau, misalnya kita bawa motor nih, kita mau belok arah sana. Nah saya tuh nggak tahu ini ngeliat lampu merah yang mana nih gitu. ini bagian yang mana nih? Kita bagian ini. Bahkan saya tuh nunggu orang yang udah jalan dulu. Nah saya baru ngikutin tuh. Jadi kalau misalnya dia salah ya saya ngikutin orang yang salah gitu. Kan ada alasan. Dia kayak gitu pak. Saya nggak tahu, saya anak daerah pak. Oh tapi sekarang polisi tidak memperlakukan sidang di lokasi, apa namanya, tilang di lokasi. Sekarang tilang itu sudah pakai robot. Mantap sekali polisi, saya suka yang seperti itu. Tapi saya kasihan dengan polisi-polisi. Nggak usah lah. Nggak usah. Wah, kenapa pikiran seperti itu tidak usah. Oh apakah macet Jakarta itu sebenarnya yang Anda lihat di TV? Oh lebih parah. Sangat parah sekali. Ini saya pernah mengalami macet yang benar-benar macet ya. Mungkin Anda yang di kampung halaman di Padang yang merasa kayak macet gitu. Anda itu bukan macet, Anda itu namanya ngantri. Masih jalan tapi pelan. Itu bukan macet. Macet di Jakarta itu Anda diam. Tidak bergerak sedikit pun. Adapun pergerakan Anda cuman nih gitu doang. Dan itu nggak mobil ya, bangkunya bener-bener macet. Aduh, saya pernah mengalami macet di Jakarta itu. Saya merhatikan apa gitu ya, ada gedung. Pokoknya saya ngeliatin gedung. Ini titik macet ini saya lihat jam segini. Oh saya ngeliat gedung ini nih. Ngobrol bla 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 bla. Lihat jam, oh udah 10 menit. Masih gedung yang sama. Kita tidak bergerak ini boy. Ini gimana ini tidak bergerak ini? Macet di Jakarta itu susah. Tapi saya mulai mengakali jam-jam berpergian gitu. Jadi jam-jam macet itu adalah jam-jam pulang kerja. Biasanya jam pulang, jam pergi kerja. Jam 5 ke 7 8 itu biasanya macet, makanya ongkos ojol mahal. Jam 4 ke 6 ke 7 itu juga padat, itu dia. Dan kalau misalnya saya berpergian, saya selalu mengakali di luar jam-jam itu karena menghindari macet. Dan di macet itu ya, kita itu nggak bisa, kalau misalnya ada kecelakaan, kita tuh nggak bisa marah, nggak bisa emosi, kita tuh nggak bisa, karena kecelakaan, senggol-senggolan saat macet itu kayaknya di Jakarta sudah lumrah gitu. Di Padang itu kita ngelihat orang aja melotot aja, itu langsung digeber pasti. Apa masih yang anjing? Menganjing celiak dan bentek, langsung dibawa ke tengah gitu, bukan di pinggir, malah dibawa ke tengah motornya biar tonton saya lagi berkelahi. Kalau di Jakarta tuh kayak, saya pernah bawa motor, di sebelah saya itu stangnya tuh sudah nyentuh stang motor saya, jadi kayak gitu. Tidak ada kata-kata sorry bang atau apa bang gitu, kayak anjing. Saya kesal waktu itu, anjing nih Jakarta kenapa orang-orangnya kayak gini, nggak ada minta maaf atau apa. Dan pernah juga suatu ketika saya juga melakukan hal yang sama, saya nggak sengaja
nyenggol stang orang dan ternyata saya sudah dicuci otak. Aduh, udah satu hal lagi nih. Kalau di kampung halaman di Padang, inisiatif saya untuk menolong orang yang kecelakaan di jalan itu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Misalnya ya kita lagi di pinggir jalan gitu nongkrong, ataupun kita bawa motor tapi pelan, terus kita ngeliat ada orang yang tabrakan, tar gitu. Saya tuh sangat inisiatif sekali untuk berhenti dulu, saya tolong orang itu. Setidaknya saya bantu untuk minggirin dulu agar lalu lintas tetap lancar gitu. Persoalan siapa yang salah, saya ya sudah terserah. Saya membantu supaya Anda tidak di tengah jalan, terus Anda bisa menyelesaikannya. Urusan selesai atau tambah parah itu terserah kalian. Yang penting jalur ini tetap lancar. Di Jakarta tidak seperti itu. Saya pernah bawa motor sama teman saya berdua gitu. Terus saya melihat ada bajai nabrak mobil. Bang. Terus saya kayak, saya tidak, wah kecelakaan. Gak usah. Tidak ada inisiatif untuk menolong, itu tidak ada di Jakarta ini. Sudah mati, sumpah sudah mati. Kok bisa ya? Hah? Kok bisa? Maksudnya kayak mungkin karena macet atau mungkin karena di Jakarta ini serba terburu-buru atau apa ya? Saya ngeliat kecelakaan itu kayak kecelakaan gitu. Ya, gitu. Iya benar. Kalau bawa motor terus ada kecelakaan, ya gitu. Padahal kan harusnya kita menolong ya sebagai sesama manusia. Tapi ada sesuatu yang menyimpan di otak saya ini kayak saya tuh lebih banyak tidak mau terlibat atau apa sih, ibaratnya tidak atau takut ikut serta. Kok ikut serta sih? Takut untuk ya intinya itu gitulah ya. Ya intinya gitulah. Itu yang saya alami di Jakarta ini. Soal lalu lintas gitu. Ya, maksudnya intinya pembahasan ini adalah jalanan itu memang rimba dan tidak bisa ditebak. Jalanan itu rimba sekali dan jika Anda merasa di kampung halaman Anda sudah berkendara dengan baik, di Jakarta belum tentu. Karena tidak ada yang baik dan salah di Jakarta. Semua bergantung momennya. Iya kan? Anda nabrak itu berarti Anda yang salah. Anda ditabrak di sini, Anda juga salah. Tergantung momennya. Dan tidak selamanya pengendara motor itu selalu menang di Jakarta. Tidak selalu seperti itu. Kalau di kampung kan gitu. Kendaraannya yang lebih kecil itu yang bakal dielu-elukan, dia kan pengendara motor benar kecil, kenapa ditabrak? Kamu harus tanggung jawab ini. Enggak. Saya juga banyak ngelihat orang-orang yang tabrakan di jalan itu berakhir dengan damai. Ada juga berakhir dengan berkelahi. Satu hal yang saya pikirkan dengan orang-orang yang kalau tabrakan. Ketika mobil belakang nabrak mobil depan, orang di mobil depan ini keluar dan selalu mengeluarkan gestur nampar kap mobil. Gitu. Woi, keluar. Padahal menurut saya itu hanya membuat tangan Anda menjadi sakit. Tidak perlu kan? Apakah dengan gitu Anda terlihat garang? Menurut saya tidak. Kalau Anda pengen terlihat garang gitu, Anda buka baju, Anda keluar anjing gitu. Keluar gitu. Tidak usah menyakiti diri Anda dengan tampar-tampar itu. Ya itulah kisah tentang jalanan. Kembali ya saya menduduki kain sarung saya sendiri. Jika Anda ingin sholat dengan lebih kusyuk, maka berkusyuklah. Tapi iya kan, berkusyuklah. Tapi ya mungkin Anda ingin menikmati sholat menggunakan kain sarung saya dengan motif ring and tail, dengan maksud menjalin silaturahmi dan kekerabatan. Begitulah maksud dari makna kain sarung ini ya. Dan di akhir tahun saya mengingatkan lagi, saya bakal bikin tour kundang. Ya pembahasannya seputar tentang kehidupan anak rantau yang tinggal di ibu kota dan banyak hal lain lah sebenarnya. Tapi nggak cuman masalah perantauan ini doang. Dan itu kayaknya pembahasan lebih deep inside. Wow. Itu aja deh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share mungkin untuk hiburan semata atau ya sekedar informasi jalanan ibu kota seperti apa.
Acara ini disponsori oleh tidak ada. Saya Rene pamit, drop the mic.